Selamat datang di Dona Movie. Kali ini kita akan membahas film yang merupakan adaptasi dari kisah nyata, disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan saat ini sedang tayang di bioskop sejak 13 Juni 2024 dan judulnya adalah Ipar Adalah Maut. Sebelum menonton video alur cerita ini, Mimin sarankan untuk menonton film aslinya di bioskop. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan menyakitkan yang dilakukan oleh sang suami dengan adik kandungnya sendiri. Oke guys, langsung aja ke alur ceritanya. Pada saat itu Nisa mempunyai seorang adik yang masih duduk di bangku SMA bernama Rani. Nisa tinggal di Semarang untuk berkuliah, sedangkan adiknya dan ibunya masih tinggal di kota asalnya yaitu Malang. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu yaitu Nisa sendiri, Rani dan ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal ketika Nisa masih berusia 10 tahun dan Rani masih berusia 5 tahun. Suatu hari di sebuah kampus di kota Semarang, di mana di tempat itu Nisa berkuliah, Nisa bertemu dengan Aris untuk pertama kalinya di parkiran dan mereka sempat beradu mulut karena berebut tempat parkir. Siapa sangka sesampainya di kelas, Aris merupakan dosennya sendiri. Seiring berjalannya waktu timbullah perasaan cinta di antara keduanya dan setelah beberapa lama pacaran, Aris memberanikan diri untuk menikahi Nisa. Pernikahan mereka awalnya terlihat bahagia, apalagi saat itu Nisa yang sudah lulus kuliah membuka sebuah toko roti dan Aris masih bekerja sebagai dosen. Pernikahan mereka semakin bahagia setelah dikaruniai anak perempuan bernama Raya. Apalagi saat itu adik kandung Nisa yang bernama Rani sangat menyayangi Raya dan terlihat dekat dengan Raya yang merupakan keponakannya itu. Tapi malapetaka berawal dari Rani yang lulus SMA, ingin melanjutkan kuliah dan kebetulan Rani lolos mendaftar di universitas tempat Aris mengajar di Semarang. Karena kebingungan mau ngekos di mana di Semarang, sang ibu meminta tolong Nisa untuk menampung adiknya Raya sementara untuk tinggal di rumahnya. Tapi sebelum berangkat ke Semarang, sang ibu mewanti-wanti Rani untuk tidak berbuat aneh-aneh di rumah kakaknya tersebut. Akhirnya Rani pun tinggal bersama Nisa dan suami Nisa. Karena Rani kuliah di tempat Aris mengajar, demi menghemat waktu dan ongkos, mereka pun akhirnya setiap hari berangkat dan pulang bersamaan. Pada saat itu toko roti yang dikelola oleh Nisa sedang berkembang pesat. Nisa membuka beberapa cabang lagi toko rotinya dan menjadi sangat sibuk. Karena hal tersebut, Ranilah yang lebih sering berada di rumah untuk mengurus Raya di rumah dan tentunya juga lebih sering bertemu dengan Aris di rumah. Singkat cerita, Rani diganggu oleh preman di kampusnya dan Aris yang tidak sengaja melihatnya langsung menolong. Setelah itu dengan kondisi yang babak belur dan basah kuyup karena kehujanan, mereka berdua masuk ke dalam mobil untuk pulang. Kemudian Aris memeluk Rani yang terlihat kedinginan dan masih ketakutan. Sesampainya di rumah, Nisa yang melihat kondisi adiknya yang basah kuyup dan mengetahui apa yang dialami oleh adiknya dari cerita mereka berdua, sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk adiknya karena hari sudah malam. Di rumah tersebut Aris juga sering melihat Rani yang tanpa kerudung berpakaian minim. Nisa juga sempat menegur adiknya itu untuk tetap memakai kerudung dan menutup aurat. Singkat cerita, suatu hari keran air di kamar mandi rusak. Rani dan Aris sedang membantu memperbaiki keran air, tapi bukannya memperbaiki keran yang bocor, mereka berdua malah memadu kasih untuk pertama kalinya di kamar Aris dan Nisa istrinya. Singkat cerita, Nisa harus bolak-balik dari Semarang ke Jogja karena bisnis toko rotinya berkembang pesat dan membuka cabang di Jogja. Jarang juga Nisa tidak sempat untuk pulang ke Semarang dan pada saat Nisa tidak ada itulah Rani dan Aris melakukan hubungan tercela itu lagi. Mereka melakukan sepuasnya di semua tempat di rumah. Bahkan Rani dan Aris juga melakukan hubungan terlarang itu di hotel dan di kampusnya. Suatu hari Nisa terjebak macet pada saat mau menjemput Raya ke sekolah. Nisa pun menelpon suaminya untuk membantunya menjemput Raya. Tapi karena Aris tidak menjawab teleponnya, Nisa pun menelpon Rani untuk menyampaikan kepada Aris karena Nisa pikir mereka sedang berada di kampus yang sama. Rani mengangkat telepon dan Nisa meminta tolong Rani untuk memberitahu soal ini kepada Aris. Tapi yang mengejutkan adalah saat itu Aris dan Rani sedang berada di hotel tanpa memakai busana sedikit. Saat itu Aris menelpon balik Nisa dan mengatakan kepada Nisa tidak bisa menjemput Raya karena sedang mengajar di kampus. Tapi guys, Aris ini lupa menutup teleponnya dan Nisa mendengar suara Aris dan Rani yang sedang bermesraan. Nisa merekam semuanya, bahkan hingga suara mereka sedang melakukan hubungan tercela. Dengan membawa bukti rekaman itu, Nisa melabrak Aris dan Aris pun tidak dapat mengelak. Sakit hati, Nisa pun pulang ke rumah ibunya di Malang. Tapi di Malang Nisa malah bertemu dengan Rani yang juga pulang ke rumah ibunya. Akhirnya Nisa juga melabrak Rani habis-habisan dan pertengkaran mereka pun dilihat oleh sang ibu. Ibunya sangat terpukul dan merasa sangat bersalah kepada Nisa. Sedangkan Rani sama sekali tidak merasa bersalah tapi justru malah membela diri. Rani
membela diri dengan menyalahkan Aris dan berkata Arislah yang terus-menerus menggodanya. Akhirnya sang ibu pun jatuh sakit karena pertengkaran antara kakak dan adik itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi ibunya membaik dan pulang dari rumah sakit. Tapi pertikaian kembali meledak saat Nisa mengetahui bahwa Rani hamil anak dari Aris, hingga membuat sang ibu meninggal dunia. Setelah pemakaman ibunya, Nisa dan Raya harus berpisah dengan Aris dan langsung menggugat cerai Aris. Nisa juga sudah tidak menganggap Rani sebagai adik kandungnya lagi. Sementara itu Aris juga tidak menerima Rani karena menganggap Rani sebagai perusak rumah tangganya. Sedangkan Nisa yang sudah mulai move on semakin sukses dengan toko rotinya. Dan Rani yang terlihat hamil besar hidup sendirian menanggung semua perbuatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film selanjutnya.